Jangan motong kuku malam-malam, Pak Mali. Ih, jangan buka payung dalam ruangan, Pak Mali. Pernah dengar gak sih yang kayak barusan itu? Jadi memang di beberapa masyarakat tuh masih aja ada orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Bahwa kalau mereka melanggar pamali alias larangan, mereka akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Buat kalian yang penasaran film pamali ini seperti apa, tonton sampai habis ya. Selamat datang di Yerin Review. Balik lagi bersama saya Yemima. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Balik lagi nih, kita akan nge-review film horor pertama. Yang kemarin tuh aku bikin daftar film horor di bulan Oktober ini. Langsung aja kita tonton yang pertama, yaitu Pamali. By the way udah nonton sih sebelumnya. Film Pamali ini merupakan adaptasi dari game yang berjudul Pamali Indonesian Folklore Horror. Game ini merupakan karya Storyline Studio, developernya asal Bandung, yang sudah sukses baik di Indonesia maupun di pasar internasional. Jadi kalau kalian tuh pengen kepo gamenya seperti apa, udah banyak banget sih yang bikin apa sih bu namanya, mereka main-main lagi mainin game ini lah, main hype banget di dunia pergamingan horor gitu. Nah, film Pamali ini diproduksi oleh Lightsaw Picture yang mengadaptasi game Dread Out ke layar lebar pada tahun 2019. Saudaranya ini adalah Bobby Prasetyo. Naskahnya ditulis oleh Evelyn Afnilia. Sebelumnya ini, Bobby Prasetyo juga dikenal sebagai sutradara yang menggarap film Bunda, Kisah Cinta Dua Kodi tahun 2018 dan Eyang Putri tahun 2021. Aktor dan aktrisnya nih kita lihat ya. Di sini ada dua tokoh utama, yaitu sepasang suami istri. Ada Martino Lio sebagai Jaka dan juga Putri Ayunda sebagai Rika. Kemudian ada beberapa pemeran pendukungnya, yaitu ada Taskia Namia, Lukman Rosadi, ada Unik Priscila dan juga Fajar Nugra yang dia ini sebagai pemanis ya, sama kayak di film KKN, dia juga di sini sebagai yang ngasih komedinya. Film tentang apa sih nih Pamali ini? Ya, jadi seperti namanya ya, film Pamali ini mengangkat cerita mengenai pantangan dan larangan yang dianggap membawa keburukan dan bahaya bagi yang melakukannya. Kan tadi udah lihat ya di video awal, jangan kayak gitu Pamali, kayak gini Pamali. Sebagian besar orang Indonesia tuh pasti pernah dengar hal-hal seperti itu. Karena ini filmnya tuh diadaptasi dari game, dibikin semua tokoh-tokohnya dan juga latarnya itu benar-benar sesuai dari gamenya ini sendiri. Jadi applause juga sih buat si Pak Bobby ini, berhasil mengembangkan cerita yang tadinya cuman ada nih Jaka mau jual rumah, tapi bisa dibikin ada drama-dramanya juga. Nah, sinopsisnya ini, jadi ceritanya itu ada pasangan suami istri ini, si Jaka dan Rika. Mereka itu lagi dalam kondisi krisis keuangan karena si Jaka ini baru dipecat, jadi mereka nggak punya uang. Dan kepikiran lah si Jaka ini, kan gue kan punya ya rumah warisan waktu itu di kampung gue, mau gue jual aja deh gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mau menjual rumah itu, tapi rumahnya kan karena udah lama nggak ditempatin, jadi harus banyak yang diperbaikin, direnov dan lain sebagainya. Datanglah mereka ke tempat itu. Ternyata di desa itu masyarakatnya itu kayak dikit-dikit tuh masih percaya hal-hal yang pamali-pamalian seperti itu ya. Jadi si istrinya ini nggak sengaja melanggar salah satu pamali, dan mulai dari saat itu dia mulailah diganggu oleh hantu-hantu gitu, dan juga pokoknya banyak hal-hal aneh. Dan ternyata ada sesuatu nih yang menyebabkan semua hal itu terjadi. Yang paling aku suka dari film ini, yang pertama tuh actingnya dari para aktor dan aktris ini. Acting mereka semua tuh juara, yang nggak ada yang jelek sama sekali. Mereka tuh semua bagus banget, aktingnya natural, sangat mendalami, dan gak ada yang berlebihan sama sekali. Aku juga suka karakter si Rika ini dalam film ini, karena dia tuh menurut aku yang paling waras sih di film ini. Karena kan biasanya banyak di film-film horor tuh yang bodoh, nah menurut aku sih dia yang paling normal gitu. Terus karena film ini tuh kayak cepet sih sebenarnya, cuman kayak 1 jam 30 menitan. Kalian sih menurut aku sih gak akan ngantuk ya nontonnya, karena dia begitu mulai langsung kalian tuh bisa dibawa gitu. Ini filmnya mau dibawa kemana, seperti itu. Nah, sorry ini plot twist banget ya, tapi aku juga suka gini, pas aku nonton tuh aku langsung notice gitu. Si Jaka ini kan dia sebenarnya yang menyebabkan semua masalah yang terjadi ya. Karena kan dia terlalu gengsi, nggak mau minjem uang dari mertuanya. Jadi sebenarnya dia tuh karena waktu dia udah nggak punya duit, sebenarnya orang tuanya si Rika ini mau ngasih pinjaman, tapi si Jakanya terlalu gak enak. Maksudnya terlalu harga diri tinggi gitu loh. Nah ternyata pas kita nanti ke belakang-belakang itu
karakter bapaknya si Jaka ini juga memang seperti itu. Kegengsian bapaknya itu yang menyebabkan kekacauan dalam keluarganya si Jaka ini gitu. Jadi menurut aku semuanya sih karakternya tuh dibikin mirip, dicocokkan. Jadi misalnya gini, orang tua lo begini, terjadilah kekacauan walaupun anaknya tuh udah pisah sama bapaknya, ternyata anaknya juga karena gengsinya menyebabkan kekacauan di keluarganya sendiri gitu. Jadi aku suka sih kayak gitu, jadi kayak oh iya kan ya pantesan anaknya begini, bapaknya juga ternyata seperti itu. Jadi ada benang merahnya juga gitu. Untuk settingnya juga ya, settingnya ini sangat simpel sekali ya teman-teman. Jadi kalian begitu datang begini loh, film dibuka dengan mereka tuh datang, nanti juga film ditutup dengan mereka keluar. Selain itu ya mereka cuman di rumah itu aja. Tapi rumahnya juga sih memang udah dibikin sedemikian rupa ya, dengan pertama kali kalian bisa melihat bahwa rumah itu memang udah tinggal lama, dengan rumah tua, nggak ada lampu, debunya nempel kayak gitu. Jadi dibuat dengan sangat baik dan bagus gitu kan. Jadi kita juga tahu dan ngerasa nuansa horornya. Di sini juga ya jump scare ya. Untuk para pecinta jump scare, film ini tuh emang jump scare sih, walaupun nggak too much. Cuma lagi-lagi ya setiap film horor yang akhir-akhir ini aku tonton sering banget jump scare-nya tuh ya bukan hantunya, tapi kayak cuman suara doang. Tapi itu benar-benar bikin kita aduh kaget kayak gitu. Di beberapa bagian tuh lumayan berhasil banget gitu kan, kayak aduh apa nih gitu. Terus kayak membuat kita juga aduh jangan gitu. Kita udah siap-siap mau dikagetin seperti itu. Tapi ada juga entah kenapa tuh ada satu adegan yang membuat aku apa sih seperti itu, yaitu ada dia lagi di kamar mandi, adegan di kamar mandi, dan kemudian malah hantunya itu nongol di tempat yang kalau nongolnya di situ kayak lu mau ngapain, lu hantu apa bukan, seperti itu. Jadi kayak tetap ada yang bikin kita, kenapa dia seperti itu sih? Apa dia mungkin mau disamain sama game-nya? Tapi kalau menurut aku biasanya kalau yang dari sisi seperti itu sih nggak nyambung. Menurut aku kayak malah lawak jadinya. Coba nanti kalian yang udah nonton juga kalian boleh komen ya, kasih pendapat kalian seperti apa. Tapi kalau dari yang lain-lainnya, scene-scene yang lain tetap banyak yang bisa membuat kita tuh nuansanya dalam tegang ya. Jadi walaupun tadi ada yang jeleknya, tetap dia berhasil membuat adegan-adegan yang menegangkan tuh di scene-scene yang lain. Bisa dia dengan melalui radio, bahkan dari bukan hantunya gitu. Jadi kita bisa membuat kita tuh ngilu gitu. Aku gak bisa bilang adegannya karena nanti kalian bisa lihat sendiri. Untuk sebenarnya nggak gore ya, tapi semi gore-nya itu lumayan berhasil. Dan yang aku suka juga tadi udah aku bilang, karena ini cuma 1 jam 30 menit. Jadi benar-benar kita tuh nggak kompleks ya, nggak mikir macem-macem, ceritanya tuh simple aja, tapi tetap ada benang merahnya. Tapi apakah film ini worth it banget buat kalian saksikan di bioskop? Kalau menurut aku ya pribadi, film ini bagus, tapi cuman kita pas pulang tuh nontonnya kayak biasa aja gitu kan. Karena ini pertama, ini juga bukan sesuatu yang baru ya kalau tentang kepercayaan yang membawa kutukan atau kepercayaan yang bisa membuat kamu jadi itu udah sebenarnya bukan hal yang baru di dunia horor. Dan kemudian kalau menurut aku pribadi, ini kan katanya tadi filmnya pamali, tapi sebenarnya pamaliannya itu nggak terlalu gimana gitu, karena ternyata mereka tuh dihantui bukan karena pamalinya ya. Itu kalau menurut aku ya. Karena kalau mereka bilang si pasangan ini dihantui karena pamali, kenapa nggak perempuannya aja? Karena kan perempuannya yang melakukan pamali, laki-lakinya enggak gitu. Tapi kenapa laki-lakinya ikut dihantuin? Jadi kalau menurut aku mereka itu dihantuin ya karena memang ada dendam dari si hantu ini. Bahkan di endingnya itu kan kita lihat sendiri ya, si Rikanya itu akhirnya kayaknya sih keguguran ya. Tapi kalau menurut aku dia tuh keguguran bukan karena pamali, tapi karena ya dia kan udah action berantem gitu juga waktu dia kerasukan. Jadi ya gimana dia nggak keguguran gitu. Jadi kalau yang di film itu ditunjukin ya cuman melalui dari buku diari nyokapnya si Jaka, bahwa kesialan yang dialami itu karena melanggar pantangan yang sudah dipercayai oleh keluarga mereka, dipercayai oleh masyarakat mereka. Tapi kalau menurut aku pribadi, film itu tidak terlalu menunjukkan hal seperti itunya gitu. Jadi malah lebih baik sih sebenarnya mungkin judulnya nggak usah pamali ya, cuma karena mungkin mau nyamain sama game horornya sih ya. Jadi kalau cuman filmnya tentang ya arwah penasaran si ternyata adalah kakaknya si Jaka ini yang belum tuntas, itu sih lebih mending gitu. Oh ya, tadi juga sekarang aku mau diskusi sama kalian. Kalau menurut aku pribadi, si Rika ini keguguran bukan karena pamali loh, tapi karena ya itu tadi, dia udah berantem, dia udah kerasukan, terus dia mau taekwondo sama suaminya ya. Jadi wajar aja dong, namanya juga lagi hamil, terus dibanding-banding gitu ya pasti akan keguguran sih. Oke, jadi itu aja sih review singkat dari aku. Kalau dari
aku pribadi aku kasih skor 6. Jadi ini sebenarnya nggak yang horor yang apa sih nggak jelas, nggak kayak gitu, tapi ceritanya bagus gitu dari awal sampai akhir, aktingnya oke, sinematografinya lumayan sih, nggak oke banget, tapi bukan cerita yang membuat kita tuh jadi oh gini ya gitu. Walaupun sebenarnya pesan moralnya juga dapat, yaitu ya jangan gengsi ya, makan tuh gengsi. Kalau lo lagi kesusahan ya lo terima aja bantuan dari keluarga lo, jadi lo tuh malah nggak membawa kesialan lagi bagi orang sekitar lo. Oke, jadi kalau kalian masih tetap penasaran sih, lebih baik nonton sendiri di bioskop. Cukup sekian review dari aku. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa di like video ini, di komen, dan juga di share kepada teman-teman kalian yang suka film horor. Dah.